seseorang yang menunda itu bukan diartikan malas ya. IQ-nya malah mungkin dikatakan lebih cerdas daripada yang biasa. Ya. Di prokrastinator itu memang ada prokrastinator pasif dan ada prokrastinator aktif. Sedangkan untuk prokrastinator aktifnya adalah mereka yang mampu membuat keputusan pada waktu yang tepat. Prokrastinator aktif ini dia sengaja menunda tindakan mereka dan lebih perhatian pada tugas yang lainnya yang lebih penting. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, untuk menambah keberkahan acara kita pada hari ini, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada saat zaman saya kuliah itu sering sekali disebut dengan istilah SKS atau sistem kebut semalam. Dan mungkin sampai sekarang pun saya masih menjadi pelaku prokrastinator. Mengerjakan tugas kalau belum waktunya dekat itu belum dikerjakan. Tapi kalau sudah waktunya mendekati baru saya kerjakan. Saya yakin di antara Bapak Ibu dosen yang lain juga mungkin pernah melakukannya. Ya. Ya. Nah, perilaku menunda ini disebut adalah prokrastinasi. Sedangkan untuk di bidang akademik yaitu prokrastinasi akademik. Kemudian untuk pelakunya sendiri adalah disebut prokrastinator. Prokrastinasi ini diidentifikasi sebagai perbuatan lalai yang dikarakterkan dengan tindakan yang sia-sia dan menimbulkan ketidaknyamanan. Penundaan bisa dikarenakan perilaku belajarnya, tapi juga karena niat untuk menunda. Jadi prokrastinasi ini hanya sebagai perilaku penundaan, kemudian prokrastinasi ini sebagai suatu kebiasaan atau pola perilaku yang dimiliki individu. Dan prokrastinasi ini pun juga menjurus sebagai suatu sifat dari kepribadian. Prokrastinasi adalah kegiatan, saya ulangi lagi, prokrastinasi adalah kegiatan yang membuang-buang waktu sebelum batas pengumpulan. Kecenderungan untuk prokrastinasi melibatkan penghentian pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai suatu tujuan, seperti memilih untuk menonton TV daripada bekerja menghasilkan sebuah karya. Prokrastinasi ini pun ada dua sifat ya, positif dan negatif. Bersifat positif tentunya memiliki syarat dan ciri-ciri tertentu yang memberikan kebermanfaatan bagi pelaku prokrastinasi. Kemudian bersifat negatif karena membuat individu itu berada dalam sebuah masalah. Jadi sebenarnya prokrastinasi ini ada faktor penyebabnya dan ada dari ciri-ciri prokrastinasi sendiri. Untuk kesimpulannya, bahwa peserta didik itu sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan memiliki serangkaian tanggung jawab akademik yang harus diselesaikan. Tanggung jawab tersebut adalah mengerjakan PR, kemudian mengerjakan tugas sekolah, menghadapi ujian dan lain-lain, masih banyak sekali. Namun tidak semua peserta didik itu dapat bertanggung jawab dengan tugas akademik yang sehingga muncullah suatu masalah yang berkaitan dengan akademik peserta didik. Salah satunya berkaitan dengan perilaku prokrastinasi tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari Ibu Ariza tentang prokrastinasi akademik. Monggo kepada Bapak Ibu dosen apabila ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin didiskusikan, saya berikan kesempatan. Terima kasih pertanyaannya. Ibu
Jadi beliau menanyakan tentang korelasi antara prokrastinasi dengan tingkat intelijensi, begitu ya Bu ya. Dan pertanyaan berikutnya adalah contoh dari prokrastinasi yang sehat seperti apa? Baik, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Oke, untuk pertanyaan yang Bu Resi ya, Bu Resi terlebih dahulu, apakah ada jenengan pernah membaca sebuah timeline, yaitu seseorang yang menunda itu bukan diartikan malas ya, IQ-nya malah mungkin dikatakan lebih cerdas daripada yang biasa ya. Di prokrastinator itu memang ada prokrastinator pasif dan ada prokrastinator aktif. Sedangkan untuk prokrastinator aktifnya adalah mereka yang mampu membuat keputusan pada waktu yang tepat. Prokrastinator aktif ini dia sengaja menunda tindakan mereka dan lebih perhatian pada tugas yang lainnya yang lebih penting. Jadi menurutnya dia ada mungkin tugas yang jauh lebih penting yang bisa dikerjakan terlebih dahulu daripada tugas yang salah satunya. Jadi lebih ke arah mempertimbangkan. Kemudian aspek yang membedakannya apa? Aspek yang membedakannya adalah prokrastinator sehat dan tidak sehat adalah dimensi aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Memang ini berkesinambungan ke dalam bimbingan konseling, yaitu pada teori kognitif behavior terapi. Jadi nanti di situ memang ada yang mengatakan seperti itu. Memang di dalam prokrastinator memang tidak dikatakan dia malas ya, tapi memang lebih memilih untuk mengerjakan pekerjaan yang lain yang mungkin lebih mungkin kepentingannya jauh lebih mendesak ya, utama gitu daripada yang ada begitu. Mungkin bagaimana Bu Resi? Oke, kemudian tadi yang pertanyaannya mengenai apa Bu? Dampak positif prokrastinasi. Ya, prokrastinasi ada dua sifat ya Pak ya. Yang ditanyakan adalah yang bersifat positif, itu yang bagaimana? Saya juga literaturnya memang masih sangat sedikit sekali. Untuk bersifat positifnya tentunya apa ya? Seseorang itu dikatakan mengerjakan sesuatu dalam hal mendesak, memang lebih otaknya itu lebih bekerja daripada yang mungkin jangka waktunya masih panjang, nanti tunggu dulu ada penundaan yang lain gitu loh. Jadi bersifat positif memang memiliki syarat dan ciri-ciri tertentu yang memberikan kebermanfaat bagi perilaku prokrastinasi. Nah ini mungkin nanti jadi bahan tambahan saya untuk mencari literaturnya yang lebih banyak lagi mungkin ya Pak ya. Tuh, mungkin seperti itu sih. Ya kalau itu kan berarti contoh di luar akademik ya Pak ya. Oh, iya. Coba dibahas di sini adalah prokrastinasi akademik, yaitu yang positif itu di mana ada seseorang nyambung tadi pikiran seseorang atau tingkat IQ seseorang itu jadi lebih bekerja pada saat mepet waktu pengumpulan tugasnya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mengobatinya ya. Di bimbingan konseling untuk intervensi yang diberikan bagi peserta didik yang mengalami prokrastinasi akademik ini itu bisa menggunakan dengan teknik self management. Ini salah satu teknik dari pendekatan dan teori kognitif behavior ya, di mana self management ini merupakan suatu pendekatan yang bersifat self help atau bantuan diri. Artinya bahwa teknik tersebut itu memiliki bisa diterapkan secara mandiri oleh konseli. Kalau dalam bimbingan konseling ya, kita menyebutnya konseli, tanpa harus secara terus-menerus bergantung kepada guru BK atau konselor yang ada di sekolah. Jadi guru BK pun dengan mudah untuk melakukan follow up dan treatment dalam jangka waktu yang panjang. Jadi self management ini konseling sendiri yang bisa merasakan, yang bisa
juga mengatur waktunya, bagaimana caranya dia agar tidak melakukan prokrastinasi akademik lagi. Jadi harapannya dengan teknik tersebut, peserta didik itu dapat menerapkan secara mandiri jika suatu ketika perilaku prokrastinasi akademik ini muncul pada peserta didik yang lain. Gitu. Mungkin seperti itu kalau dilihat dari bimbingan konseling ya. Oke. Kemudian saya menuliskan ciri-ciri prokrastinasi. Yang pertama ada motivasi yang rendah, kemudian depresi. Yang ketiga ada mudah terpengaruh oleh gangguan. Yang keempat adalah takut gagal. Ya, takut gagal di sini ada takut gagal, kemudian ada terlalu optimis. Kenapa kedua ciri-ciri ini dimasukkan? Padahal kalau takut gagal berarti kan lebih mengarah kepada ke pesimis ya Pak. Tapi kenapa ada terlalu optimis di dalamnya? Ya, takut gagal di sini diartikan bahwa pelaku prokrastinator ini sebenarnya dia mampu untuk mengerjakan tugas tersebut, tetapi karena tidak percaya diri akhirnya dia enggan untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas yang ada. Lebih baik mungkin dia lebih menunggu nanti kapan waktunya dia senggang atau menunggu dari bantuan dari teman yang lain. Jadi ada rasa takut gagal tersebut. Kemudian terlalu optimis. Terlalu optimis ini pun mampu masuk ke dalam ciri-ciri prokrastinator. Ada juga orang yang saya bisa menyelesaikan di waktu yang ada. Dalam satu hari saya bisa menyelesaikan itu. Itu kenapa saya masukkan ke dalam ciri-ciri prokrastinator, karena ada yang peserta didik yang merasa dia mampu menyelesaikan atau mengerjakan tugas walaupun dalam waktu satu hari atau mepet pada waktu pengumpulan tugasnya. Kalau mengenai dikatakan baik atau buruknya, karena setiap individu beda-beda ya Pak ya. Kalau saya mengatakan adalah ada dampak, kembali lagi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Karena saya mengakui sendiri saya pelaku prokrastinator, jadi semuanya mungkin ya. Jadi kapan waktunya yang mepet, otak itu jauh lebih cepat bekerja. Tapi sebenarnya tidak untuk dilakukan. Jadi sarannya ya lebih baik lebih memanage waktu daripada menunda pekerjaan yang ada. Kalau masuk ke dalam sebuah karakter itu tidak, tapi ini itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi sudah menjadi kebiasaan, pertama kali melakukan dia aman, 2 kali diulangi, 3 kali ternyata dia mampu atau bisa menyelesaikan dalam waktu yang ditentukan. Kemarin saja saya bisa menyelesaikan walaupun dalam waktu 1 malam. Berarti ketika dia mengalami seperti itu lagi, ada kecenderungan dia sudah optimis karena kalau saya bisa menyelesaikan pekerjaan itu walaupun mepet waktunya. Kalau dalam BK itu setiap individu adalah unik. Jadi mereka punya cara tersendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Memang tidak semua mungkin ya, ada orang atau individu yang tidak memiliki atau tidak kecenderungan ke prokrastinasi akademik. Ada orang yang konsisten, ada tugas di hari itu ya dia selesaikan seperti itu. Jadi mungkin kalau ditanya hasilnya itu ya 50-50. Hasilnya mungkin ada yang jauh lebih bagus, ada juga yang mungkin sama-sama karena kecenderungan dia mengerjakan pun sama. Tuh. Terima kasih afirmasinya dari Bapak Dr. Syamsul Falah. Jadi menurut beliau tulisan ini sangat menarik, namun arahnya kan tentu akan dijadikan publikasi ilmiah. Hanya Bu Ariza ini ketertarikannya apakah akan menjadikan ini sebagai publikasi ilmiah yang berbentuk fenomenologi ataukah penelitian korelasional, begitu nggih Pak? Oke, monggo Bu Ariza. Ya, sebenarnya saya sih memang tujuannya ke arah yang ke korelasi ya Pak. Jadi di dalamnya ada sebuah masalah yaitu masalah prokrastinasi, kemudian sudah ada penyelesaiannya yaitu melalui self management tadi dalam setting
yaitu konseling kelompok. Itu. Jadi tujuannya memang sebenarnya ke arah situ, bukan hanya yang ke fenomenologinya gitu.